tema saya khotbahnya berani tampil beda sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, ini udah lama, kira-kira beberapa hari yang lalu saya dapat pas dari mulai daftar khotbah, kira-kira 2 hari kemudian saya dapat Allah berfirman lewat Roh Kudus berkata kepada saya, coba kamu bawa khotbah dengan judul berani tampil beda sesuai dengan rancangan Tuhan. Wah, saya bilang, wah berat sekali nih. Temanya begitu berat buat saya. Tapi saya akan berusaha. Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya petunjuk. Akhirnya banyak teman, banyak kerabat, referensi, ayat firman Tuhan. Akhirnya saya menemukan. Saya mulai ya ibadah. Ayat yang pertama yang saya ambil itu dari Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya percaya bukan suatu kebetulan dan bukan suatu kesengajaan, tetapi karena kehendak Tuhan, kita dijadikan oleh Tuhan sebagai pengikutnya. Bukan suatu hal yang dibuat-buat gitu. Jadi semenjak kita di dalam kandungan ibu kita pun, kita itu udah dipilih. Bukan hanya dipanggil, tetapi sudah dipilih. Buktinya apa? Dia sudah menenun kita, sudah merencanakan kita, sudah menghendaki kita di dalam kandungan ibuku. Jadi adalah suatu keberuntungan bagi kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua menjadi anak-anak Tuhan. Ada amin? Ada amin? Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita buka juga dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, itu di mana rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Berarti rancangan-rancangan yang akan Tuhan berikan kepada kita itu bukan rancangan yang tidak baik, tetapi rancangan yang terbaik, bahkan sangat baik. Buktinya apa? Dari semenjak kembali tadi ayat yang pertama itu, kita sudah ditenun dalam kandungan ibuku. Dan ayat ke-16-nya di Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak, berarti mulai dalam waktu hitungan 1 detik di dalam kandungan ibu kita itu udah benar-benar dipilih Tuhan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi pelayan Dia, untuk jadi penyembah Dia, untuk menjadi penerima berkat dari Dia. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di mana ibaratnya ada dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Yang dimaksud di sini kita, karena kita sudah ditebus dan dibenarkan oleh darah Yesus, kita ini sebenarnya bukannya lagi mencari kebenaran, tetapi kita sudah dibenarkan. Ada amin? Ada amin? Nah, semenjak kita sudah dibenarkan, kita itu sebenarnya sudah jadi orang benar. Semenjak Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita sudah dibenarkan. Jadi kita jangan lagi mencari, tetapi hiduplah kita di dalam kebenaran itu. Ya, ambil contoh gini. Saya pekerjaan sehari-harinya sebagai ojek online. Jujur, saya sebagai ojek online. Nah, biasanya di dalam ojek online itu ada beberapa pekerjaan. Salah satunya GoFood. Allah memberikan saya hikmat. Allah memberikan saya marifat. Tio Herman, kalau kamu melakukan pekerjaan mengantar GoFood, kamu lakukan yang terbaik. Caranya gimana? Biasanya di restoran kan ada tuh dikasih plastik ya. Nah, itu plastiknya biasanya dikasih 1. Selain yang dikasih kabel tis, yang udah dikemas terus dikasih kabel tis, saya biasanya minta 2. Dengan alasan gini, Pak, Bu, mohon maaf, cuaca hujan. Pak, Bu, mohon maaf, jaraknya jauh. Pak, Bu, mohon maaf, takut jebol. Padahal tujuannya 1. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada konsumen itu. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya Allah sudah memberikan yang terbaik. Masa kita tidak bisa memberikan yang terbaik? Dan itu bisa jadi kesaksian. Kesaksian. Kan pada saat saya menyerahkan, otomatis kan saya buka helm dong. Mata saya sipit. Keturunan Tionghoa. Udah pasti kebanyakan Kristen nih. Nah, itu saya pengen tuh jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Oh,
ojek online ini mempunyai ciri yang khas. Ada perbedaan dengan ojek-ojek yang lain. Saya yakin dan percaya semua teman-teman saya juga punya cara masing-masing. Tapi bagaimana bila saya ditempatkan sebagai pembeli? Kalau misalkan saya dapat kemasan yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak memuaskan, apalagi mohon maaf ya, banyak debunya, plastiknya. Kan pasti, drivernya jorok banget. Amit-amit deh. Gitu. Ibaratnya gue kapok masa nama ojol ini lagi atau sama aplikasi ini lagi. Benar enggak? Nah, tetapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik itu merupakan suatu berkat. Ibaratnya kita bisa bukan hanya hidup kita menerima berkat, tetapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian yang di sini adalah anak-anak yang umat-umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti halnya waktu zamannya di Keluaran zamannya Nabi Nuh ya. Di mana pada saat itu Nabi Nuh dikasih perintah, dikasih amanat, dikasih tugas sama Tuhan untuk membuat bahtera. Saya yakin dan percaya Nuh itu adalah orang yang benar pada zamannya. Dan bukan berarti Nuh itu tidak punya salah, tetapi di mata Allah Nuh yang paling benar pada zamannya. Sehingga ia dipilih. Mungkin pada saat zaman itu gini, Nuh gila ya, Nuh aneh ya, Nuh kok bisa ya begini bikin bahtera gede buat apa? Kan semua fine-fine aja, cuaca baik-baik aja. Tetapi Nuh tidak dengarkan orang lain. Dia hanya mendengar kata Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dia nurut, dia taat, dia bangun bahtera. Sehingga 2 suami istri, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya boleh selamat. Nah, demikian juga kita harus belajar seperti Nabi Nuh. Bisa enggak kita taat sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang saya maksud ya. Jadi dalam perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita berawal dari hati dan pikiran kita. Karena kita sudah dimurnikan oleh kuasa dari Yesus. Kita sudah dibawa ke dalam kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu mari yuk kita sama-sama boleh belajar untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang boleh menjadi berkat buat bangsa ini. Bukan hanya buat keluarga kita, buat orang-orang di sekeliling kita atau lingkungan gereja kita. Tetapi yuk kita keluar, kita keluar. Dan kita keluar, kita tampakkan. Nih loh, saya pengikut Yesus Kristus. Nih loh, saya anak-anak Tuhan. Nih loh, saya orang Kristen. Beda dengan yang lain. Jadi saya pengen kita semua yuk sama-sama belajar. Ada satu lagi kesaksian juga. Mungkin Bapak Ibu lihat saya saat ini sempurna ya. Secara manusia saya sempurna. Tapi jujur, saya dari umur 1 hari, 1 detik sampai umur 4 tahun saya tidak sempurna Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, saksinya masih ada. Mungkin amal papa mama saya udah nggak ada. Tapi saya masih punya 2 cici dan kokoh 1. Ya, di mana saya umur 4 tahun itu baru bisa berjalan Bapak Ibu. Itu menurut saya, menurut mereka tuh saya ini bayi ajaib. Kenapa saya bilang bayi ajaib? Pala saya gede. Badan saya kecil, kepala saya segede batok kelapa, sedangkan badan saya ini hanya sebesar botol bir. Jadi dalam waktu 4 tahun itu saya cuma ngedobrak, jungkir balik, tengkurap apa gimana cuma di tempat tidur. Dan anak-anakku itu keajaiban dari Tuhan saya bisa ada sampai dengan saat ini. Mungkin kalau saat ini saya nggak tahu itu penyakit apa ya, mungkin semacam kayak hidrosefalus mungkin ya, karena kan saya bukan dokter ya. Nah. Saya cuma ojek online. Jadi seperti itu, kepala saya gede, badan saya kecil. Kan kalau memang mungkin kalau diperkirakan mungkin umur saya mungkin kalau memang harus penyakit seperti itu terus, mungkin saya umur 20-an juga gak nyampe kali. Tapi puji Tuhan saya sekarang udah 46. Berarti kan bonusnya kebanyakan. Nah, makanya itu saya pengen hidup saya berbeda dengan yang lain. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua dan yang terutama nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, apa kabar? Aduh, gemeter juga saya nih. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba men-sharingkan
firman Tuhan. 1 minggu yang lalu sudah diberi kabar sama Ibu, Pak, jadwalnya nanti minggu depan tanggal 16 jam 1.30. Siap Bu, mudah-mudahan saya tidak ada halangan, saya akan tampil. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum menemukan perekop ini, saya bertanya kepada Tuhan. Saya duduk sebentar, saya doa. Roh Kudus, tunjukkanlah firman Tuhan yang akan bawakan pada siang hari ini. Ternyata Tuhan kasih jawaban Matius 5. Saya buka Matius 5, ada di Bukit Sabda Bahagia. Bapak Ibu jangan lupa bahagia. Tapi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan di dunia ini yang ditawarkan Yesus ternyata berbeda yang ditawarkan konsep dunia. Kalau konsep dunia, kebahagiaan itu diukur dari kekayaan. Waduh, sono punya BMW, punya Mercy, punya villa. Villanya banyak lagi, bukan hanya di Indonesia. Ada di Inggris, ada di Australia. Anaknya sukses, punya pabrik Hono, punya pabrik ini. Tasnya Bu ya, Bu. Tasnya Hermes atau sepatunya dan sebagainya. Setiap bulan pelesiran, tidak pernah namanya weekend tinggal di Jakarta. Pasti keluar. Itu dulu bayangan saya begitu. Pokoknya keluarga saya kan keluarga ya dibilang ya tinggal di kampung ya Bu ya. Petani. Pokoknya jangan mau jadi petani. Gitu. Sekolah yang pintar tapi nggak pernah namanya diarahkan membaca Alkitab. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana sekolah terus mencari pengetahuan, bisa bekerja, bisa ngumpulin duit, bisa membangun sebuah keluarga, anaknya prestasi, punya ini, punya itu. Itu konsep dunia. Kalau sudah begitu tercukupi, semuanya akan bahagia. Nah, tapi aneh nih, ada tokoh yang fenomenal, yaitu Yesus. Ternyata bukan seperti itu. Setelah saya renungkan, bahagianya murid-murid Kristus ternyata bukan dunia, tetapi bersumber dari sabda Yesus. Tolong Bu. Ya, Matius 5. 8 sabda bahagia. Nah, pada waktu Kristus menawarkan ini terjadi di sebuah bukit. Yang datang adalah para murid dan orang-orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau diamati perjalanan Kristus di dunia pada waktu menyiarkan Injil itu porsinya sedikit di dalam bait Allah. Kebanyakan adalah di luar, di bukit, di jalan-jalan, di ladang-ladang, pokoknya ketemu orang-orang banyak. Nah di sini di bukit itu menunjukkan apa? Gunung Allah, simbol dari dia naik kemudian duduk. Itu adalah simbol dari dia dekat dengan langit. Artinya bahwa Yesus di situ sebagai guru, sebagai pengkhotbah, ya, yang menunjukkan saya ini loh penguasa kamu sekalian. Saya ini loh penguasa raja semesta alam. Ini simbolis. Di situ pengkhotbah. Terus di samping ada pengkhotbah atau guru, adalah ada murid, pendengar, yaitu para murid. Nah, di kesempatan itulah berkumpulan orang banyak. Sehingga Yesus bisa menjala manusia secara banyak. Daripada di dalam gedung begini. Makanya sekarang fenomenal yang di Manado itu, anak-anak yang dulu bertato, mabuk, macam-macam, bertobat, terus membuat KKR di pasar-pasar. Aduh, aku sampai merinding itu. Aduh, ini sangat bagus sekali. Ternyata mencontoh daripada guru kita, Kristus, tidak mau terpaku di zona nyaman seperti ini. Malah justru banyak. Kemarin saya dikirim lagi dari teman dari Full Gospel, itu malah di pinggir jalan terus disusun
meja kursi tanpa ada langit sama sekali. Pendetanya ngasih khotbah, ngasih arahan begini. Ini ternyata fenomenal di Indonesia Timur sana luar biasa. Ini di bukit. Kondisinya tidak nyaman, kemudian tidak ada AC, boro-boro AC alam, gitu. Terus kemudian debu, panas, tapi Yesus tidak. Yesus justru tempat itulah yang dia katakan nyaman. Gitu. Dia menunjukkan secara simbolis, aku ini adalah penguasa alam semesta sebagai raja semesta alam. Manusia-manusia yang akan saya kasih tawaran konsep bahagia yang akan saya sampaikan di dalam bukit ini. Terus ada murid, ada pengkhotbah, ada materinya. Materinya adalah 1 ayat 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Miskin. Nah, miskin di sini berlawanan dengan kaya. Nah, kalau kaya di Matius berapa? 19:23. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya. Maksudnya adalah miskin kehidupan rohaninya, spiritualitasnya. Jadi di sini 19:23. 19:23. Ayat pasal 19:23. Nah, berlawanan ini 19:23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi berlawanan. Untuk masuk kerajaan surga kita harus kudu miskin. Kalau orang kaya sulit, sukar masuk kerajaan surga. Artinya apa? Miskin bukan dalam arti kita tidak boleh memiliki mobil, nggak boleh memiliki rumah, nggak boleh memiliki villa, bukan. Secara spiritual, secara religius, di hadapan Allah kita miskin. Kita ini siapa sih? Kita debu, nggak ada artinya apa-apa di depan Allah. Lah, kalau di Forbes itu mengklaim bahwa saya orang kaya, itu berarti melawan otoritas Allah. Yang kaya itu Allah, kita ini siapa? Kok masih mengklaim dirinya kaya? Orang kamu aja ciptaanku loh. Sadar loh, sesadar-sadarnya. Kok masih sombong? Masih mengklaim dirinya kaya? Dari mana lo berada? Sekarang aja udah beruntung lo gua kasih napas. Kalau gua tarik gimana? Mampus. Iya, kok masih orang sombong begitu? Nah ini contohnya, 19:23, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali. Nah teman saya pernah menulis buku ini Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah Mustahil Orang Kaya Masuk Surga. Nah pada waktu di launching akan dibedah buku itu, aku kebetulan pas ketua panitianya. Banyak sekali datang, begitu tampil judulnya langsung separuh ini pada keluar. Ketakutan. Waduh, kalau gitu kita susah masuk kerajaan surga, berarti jangan jadi orang kaya. Langsung ketakutan, gak mau ngikutin sampai selesai. Dipahami dulu konsepnya, secara rohani kita miskin. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda, boleh. Sah-sah saja, silakan. Tapi sikap hati, sikap perilaku kita menunjukkan bahwa kita di hadapan Allah tidak punya apa-apa. Tuh contohnya. Terus yang ke 19, balik lagi Bu, 5, pasal 5 ayat 4. Ini konsep yang pertama yang Yesus ajarkan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka dihibur. Loh, orang berduka kok lucu kan ya? Ini adalah berduka karena dia berdosa. Jadi diharapkan dengan kedosaan tadi kita bertobat, menyesali. Setelah menyesali, kita diampuni. Setelah diampuni pertobatan itu,
maka dia mendapatkan penghiburan. Ini ya. Terus yang 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di depan Kristus bahwa konsep bahagia yang ketiga adalah harus lemah lembut. Tidak menonjolkan diri. Segala-segala ditunjukkan kalau misalnya kita ketemu sama teman, ngobrol, aku gak kebagian orang lain mau menceritakan. Mau menonjolkan bahwa saya adalah orang kaya. Saya adalah mempunyai ini, mempunyai itu. Ini kita harus lemah lembut adalah yang harus rendah hati. Tuh konsep yang ketiga. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini artinya adalah dia sungguh-sungguh ingin mencari wajah Tuhan. Seperti tadi Pak Pendeta Anto bilang. Ya, caranya adalah salah satu yang melakukan penyembahan. Ya, berdoa. Berdoa ada 3 macam. Berdoa secara spontan, berdoa dengan rumusan seperti tadi Bapak kami. Yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya adalah berdoa di dalam hati. Tidak jarang gereja ini mengajarkan jemaatnya untuk berdoa di dalam hati. Salah satunya seperti tadi saya katakan, saya belum menemukan ini, saya tanya Tuhan, berdoa dalam hati Roh Kudus, tunjukkan ayat firman-Mu yang akan saya bawakan. Itu malah justru harus banyak ditekankan. Karena dengan kuasa doa di dalam hati, Roh Kudus akan membimbing kita supaya tidak salah langkah. Makanya di gereja saya itu diajari. Kenapa? Pertanyaan mereka. Orang Kristen banyak yang gagal hidupnya. Karena tidak pernah diajari untuk bertanya kepada Tuhan. Banyak perceraian. Betul Pak Pendeta? Iya. Maka dari yang kecil sampai yang besar, semuanya harus izin Tuhan dulu. Apakah ini di-approve atau di-reject? Kalau di-approve, jalan. Tapi kalau enggak usah. Nah, anak generasi muda sekarang kan pacaran gonta-ganti. Siapa nih jodohku? Tidak ketemu-ketemu. Sampai 40 tahun, sampai ini. Ya, ini contohnya. Terus, berbahagialah orang yang murah hati. Bu, naik Bu. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati pasti akan dibalas Tuhan. Inilah salah satu kebahagiaan. Saya pernah membagikan, saya udah kesulitan, gak ada duit, tiba-tiba tukang kebun datang. Pak, bisa minta tolong gak Pak? Mama saya sekarang lagi sekarat, mau beli obat 500.000 tidak bisa. Waduh, aku langsung, udah saya berdoa Tuhan dibantu enggak? Bantu. Setelah membantu, rasanya apa? Bahagia. Plong, bisa membantu. Terus yang 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Jadi untuk melihat Tuhan, Bapak tadi udah diajarin. Buang ini, rasa kepahitan, iri hati, dendam, terpisah dari dunia. Bukan memisahkan diri, tidak bergaul dengan dunia. Artinya adalah kita menjauhi kejahatan. Betul Pak? Iya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena sebab kebenaran. Saya ada kejadian ini. Dianiaya bukan berarti saya dibukulin, tidak. Ada tetangga saya depan rumah, orang Sumatera Barat, minjem mobil. Tapi kan mobil saya, seorang Kristen saya gantung rosario. Ya, di kaca itu mobil. Nah setelah dipinjem, pulang, pagi-pagi saya mau kerja, saya hidupin mobil saya panasi kok nggak ada. Ternyata di mana? Dihancurin Pak, diinjek-injekin. Hancur sehancur-hancurnya. Saya dalam hati, ya Tuhan, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pak, hitungan hari Pak, jatuh dia di kamar mandi, lari ke ICU, 2 hari tewas Pak. Kalau jangan main-main loh sama orang benar kalau digituin gara-gara karena menghina Yesus, mencela, mati. Ini kemarin ada kesaksian lagi pendeta di Gunung Sindur.
rumah ibadahnya diusir, diambilin semua barang-barangnya. Pak Haji tewas. Tidak lama dari situ. Masih ada Pak Pendetanya di Gunung Sindur. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian konsep yang ditawarkan Kristus beda dengan konsep yang ditawarkan dunia. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan sejati di dalam Kristus bukan karena harta yang berasal dari luar. Mobil, rumah, villa bukan. Tetapi nilai-nilai yang dihidupi di ajaran Kristus tadi adalah ada murah hati, ada pembawa damai, terus kemudian miskin di hadapan Allah, dihidupi di dalam hati, kemudian memancar dalam sikap dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah firman yang saya bawakan. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa diedit ya Pak? Bisa diedit ya? Tapi sebenarnya itu belum. Kalau mau lebih detail lagi bisa. Dari pagi sampai. Jadi misalnya kita lihat dari sisi medis. Iya betul. Saya dapat kesempatan Seminar itu beberapa singkat di sini. Izinkanlah saya berpantun sejenak. Sore hari makan kelapa, rasanya enak. Oh iya, Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Sebelum melanjutkan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak Surgawi, saya sangat bersyukur untuk gereja yang luar biasa ini, yang memberi saya kesempatan untuk berbagi sedikit firman-Mu dan pengalaman saya denganmu. Kiranya Engkau menyertai dan mengurapi saya, agar nama-Mu dipermuliakan. Kiranya perkenananmu turun atas gereja ini, agar berkembang pesat baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Judul khotbah saya, mendengar suara Tuhan. Saya boleh tanya, siapa yang sudah pernah atau sering atau beberapa kali mendengar suara Tuhan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Kalau belum, ntar saya doakan supaya mendengar suara Tuhan ya. Bagaimana cara Tuhan? Apakah ada desibelnya itu sehingga bisa tangkap bunyinya dengan telinga jasmani kita? Atau Tuhan bicara melalui suara hati sehingga kita berdebat-debat gitu? Atau tiba-tiba kita menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu? Atau dari pikiran kita? Di Alkitab ada tokoh-tokoh yang mendengar suara Tuhan ya. Ada banyak, saya ambil satu aja contohnya, yaitu Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya bilang, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yesaya seperti prajurit ya, disuruh langsung ya, nggak bilang, tapi kasih yang lain deh, saya kurang bisa. Atau ini saya waktu dulu deh, saya pikir-pikir dulu. Saya tidak begitu ya. Nah, jika kita mendengar suara Tuhan, berarti Tuhan itu memang berbicara ya. Jadi ada dua pihak. Nah, kalau orang halusinasi itu cuma dengar-dengaran, nggak ada yang ngomong. Nah, di Perjanjian Lama, di Keluaran 33 ayat 11, berkata, dengan Musa Tuhan berbicara berhadapan muka, seperti dengan sahabat ya. Nah, dalam 2 Samuel 23 ayat 2, Daud berkata, Tuhan berbicara dengan perantaraku, firman-Nya ditaruh di lidahku. Jadi Tuhan bicara beda ya, dengan si A, dengan si B, beda-beda. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan di hati ibu bapak ya. Itu kan zaman dulu ya, zaman Perjanjian Lama. Kita kan hidup zaman now. Apa zaman sekarang? Tuhan masih berbicara dengan kita. Nah, di dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul 9 ayat 4, begini, Saulus itu kena sinah oleh Tuhan, lalu Saulus rebah. Nah, banyak orang-orang sekitar situ. Sudah rebah, Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Suara itu didengar juga oleh beberapa orang situ, bukan hanya oleh Saulus. Jadi Tuhan berbicara satu hal, semua dengar. Beda sama yang tadi ya. Nah, Tuhan juga pernah berbicara dengan saya dengan cara yang unik. Izinkan saya menceritakannya. Waktu
Waktu itu saya mahasiswi di Belanda, saya tinggal sendirian di kamar. Pada waktu itu musim dingin dan kira-kira 9 pagi saya masih tidur, saya diguncang-guncang oleh badan saya, dibangunkan. Nah, saya intip di korden masih gelap. Di sana tuh kalau jam 9 pagi, mahasiswa tuh bangun jam 9-an, setengah 10 kuliah. Karena baru terang ya jam segitu. Jadi saya pikir, bentar aja saya tidur dulu yang masih enak di bawah selimut, ada panas. Saya berusaha tidur lagi, meneruskan tidur saya, tapi guncangan itu datang lagi dan lebih kencang. Dan saya nggak bisa melawannya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyuruh, Anda tidak bisa. Mau adu kuat pasti kalah. Dan saya merasa dipaksa bangun, ya udah saya bangun. Terus saya duduk ke ranjang. Saya pikir suruh bangun ya udah, kan udah bangun gitu ya. Saya pegang ke ranjang. Saya merasa dipaksa seperti berdiri dan ganti baju dan suruh pergi. Nah, saya sama bertahan nggak bisa tuh, seperti diuber-uber. Ya udah saya turutin ya. Nah di sana tuh kalau musim dingin nggak gampang-gampang lo ganti baju, satu lembar baju terus pergi ya. Jadi mesti daleman, kemeja, sweater, mantel atau pakai topi, tangan masuk pos tangan, leher pakai sial ya, di bawah pakai panty tebal, mayo, celana panjang, kaos kaki, larsen tuh kayak sepatu boot, berapi sekali. Jadi kalau nggak penting kita tuh malas keluar. Jadi saya keluar, saya kunci kamar, turun tangga 3 lantai, kunci pintu rumah ya. Jadi saya sudah berada di depan pintu. Ini jalanan sepi dan agak gelap ya. Sampai di bawah saya bilang gini, Tuhan, saya mesti kemana? Saya pikir Tuhan menjawab audible. Saya tunggu jawaban Tuhan. Tuhan tidak menjawab, ibu. Terus Bapak Tuhan nggak jawab. Saya tanya lagi, Tuhan, saya mesti kemana? Tunggu lagi, Tuhan tidak jawab loh. Terus saya pikir gimana ya? Pas saya salah dengar, tiba-tiba begitu heboh. Jadi saya introspeksi. Tadi di ranjang waktu saya melawan, saya guncang-guncangin lagi. Padahal ada orang di rumah. Tadi waktu di pinggiran ranjang, saya juga berusaha mau duduk aja, nggak mau bangun. Saya seperti dipaksa. Jadi ini benar-benar nih, ini bukan mimpi. Dan saya nggak mau balik ke kamar. Terus saya pikir gini ya, sebentar lagi nih turun salju dingin, kan nggak bisa saya diem di depan pintu gitu ya. Terus, nah kalau ada orang jahat misalnya sepagi itu gelap-gelap, kan bahaya. Jadi saya harus cari atap di atas kepala saya, entah masuk toko, entah masuk gedung gitu ya. Terus saya pikir tempat-tempat yang biasa saya pergi itu kayak perpustakaan, kayak fakultas, supermarket, tukang roti ya, semua tuh masih tutup di jam segitu. Jadi itu nggak mungkin saya ke sana ya. Terus saya pikir-pikir kemana ya. Tiba-tiba saya ingat, saya tuh pernah lihat mobil turis suatu hari ya. Saya lihat tuh pagi-pagi mobil pariwisata berhenti di depan Bible House dan turisnya turun di sana. Dan sekitar jam 7 pagi udah terang. Jadi saya pikir, ya udah mending saya ke sana sambil nunggu Tuhan jawab. Ya kan kita nggak tahu kan Tuhan jawab setengah jam lagi, apa berapa jam lagi, apa besok ya. Yang penting saya selamatkan diri saya dulu kan. Terus di tengah jalan, ya di sana tuh 1-2 kilo itu terjangkau ya dengan jalan kaki atau naik sepeda ya. Nggak kayak di sini orang dikit-dikit naik gojek atau apa ya. Di tengah jalan saya tuh mikir gini ya, gimana ya kalau sampai sana? Terus penjaganya tanya, bisa saya bantu? Nah kan saya bingung, saya masih bingung gimana mau jawab ya. Jadi saya pikir ntar saya belakang kayak tulisan saya lihat-lihat gitu ya. Udah sampai sana, dan ini lemari kaca. Ada berapa lapis, itu ada Alkitab. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang gede, yang kecil, warnanya juga beda-beda. Terus, ya kan sama saya satu orang sepagi itu, orang asing lagi ya. Ya penjaganya ngeliatin aja gitu, artinya ngeliatin aja. Saya kesini diikutin. Terus saya pikir sebelum dia tanya ya, saya berbuat sesuatu nih. Saya lihat aja, oh itu ada sederhana saya tunjuk, saya mau lihat buku ini. Ternyata belakang tuh Alkitab Protestan ya. Jadi sebelumnya tuh saya nggak pernah punya Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah di Alkitab. Terus, jadi saya lupa ya, waktu ya begitu terus saya minta dikasih ya. Terus saya gini, saya pernah lihat begini, balik-balik. Tapi saya nggak baca, nggak perhatiin, cuma ngisi waktu aja, berlaga aja gitu ya. Nah tiba-tiba tangan saya begini, saya balik. Anda tahu, saya shock ya belakang itu. Bisa nggak kenapa
nggak bisa ya, saya bocorin ya. Saya melihat tempelan dada Bapak Ibu itu tertera 20.00. Saya siap, saya merasa ditodong. Kalau 20 lebih 10, misal 20 golden 10 sen, saya nggak kenapa, tidak mengenai saya gitu. Tapi dengan 20 persis, itu uang di dompet saya itu hanya 20 golden 1 lembar. Tidak ada di bank saat itu ya, nggak ada cek, nggak ada sen-senan itu logam, nggak ada. Jadi seluruh harta saya saat itu, sisa uang saya itu hanya 20 golden. Saya merasa disuruh beli barang itu. Wah, langsung saya bikin di pikiran saya. Pertama ya, kalau memang saya kepingin baca, di rumah tuh ada 2 rak buku macam textbook banyak. Saya mahasiswa ya, mau dibaca juga nggak habis-habis gitu loh. Kenapa mesti baca? Kenapa mesti beli Alkitab dengan uang yang terakhir? Kedua, saya pikir kalau emang saya harus baca Alkitab, di perpustakaan juga ada, bisa baca gratis. Buku rohani, buku jasmani, apa aja ya. Tapi siang-siangan, nggak sepagi itu buka. Jadi kan saya pikir kalau saya nggak beli, saya balik ke rumah. Nanti gimana kalau saya disuruh balik lagi, lebih parah lagi sensasinya, bonceng-boncengnya apa dipaksa. Jadi saya 3 red ya, dari rumah ke sana, balik lagi sini. Wah, bisa mimisan, musim winter nih. Keempat, kalau saya beli, terus besok makan apa? Ya kan kita musim dingin, kita lapar ya. Mahasiswa kita muda banyak makan ya. Uang itu tuh kalau dibawa ke supermarket bisa dapat 2% loh Bapak Ibu. Jadi saya bingung. Terus saya jadi di hati saya, beli enggak gitu terus loh, kayak perang. Di saat itu kan perasaan gak enak sekali dan bingung. Terus saya rindu ketenangan yang dulu ya. Dulu saya tuh kuliah ya, walaupun bahasa belepotan, saya takut tenang, ke perpustakaan tenang, makan di restoran tenang, ya, lihat bebek di danau tenang. Kenapa? Sejak saya terima Tuhan, kok begini? Saya mengalami sesuatu yang luar biasa gitu. Akan terjadi dengan saya, bingung banget ya. Akhirnya saya pikir, udah saya rindu ketenangan, mendingan saya beli aja barang ini. Terus mengenai besok makan apa, saya nggak mau pikir di dalam masih 24 jam. Ya besok aja gitu saya pikirnya. Ya udah, saya putuskan, saya bilang sama kasirnya, saya beli, saya keluarin uang saya. Udah keputusan, Bapak Ibu bisa nebak, si kasir guncang saya lagi. Bisa nebak apa yang kira-kira kasir ngomong? Ada bisa nebak? Ada ya, saya bocorin ya. Kasir bilang gini, apakah Anda serius mau beli barang ini? Kalau sudah beli, tidak bisa batal. Jadi Anda pikir baik-baik, mau beli apa enggak? Waduh, saya goncang lagi. Saya udah keputusan bagus-bagus diginiin. Ya barangkali dia tuh melihat saya yang lama gitu ya, untuk Alkitab dibalik itu ya. Dan aku lihat saya waktu keluarin itu, dompetnya kosong, cuma 1 lembar. Untung saya tetap pada pilihan saya. Saya bilang, saya beli barang ini dan uangnya cukup kan? Saya bilang, oke dia bilang. Terus saya langsung otak-atik mesin kasir tuh, uangnya diambil, saya pulang nenteng 1 Alkitab. Tapi heran bin ajaib, Bapak Ibu, saya itu mengalami damai sejahtera yang luar biasa, yang gak pernah saya alami seumur-umur ya. Lebih daripada ketenangan yang dulu-dulu saya punya tuh saat kuliah, saat apa ya. Itu pertama. Dan kalau orang zaman sekarang tuh mungkin nyanyi gini, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Barangkali gitu ya. Saya begitu senangnya, begitu lihat. Terus sensasi lagi yang saya alami. Sepertinya ada kapsul besar itu berdiri depan saya ya, di mana saya masuk dan di situ udaranya hangat, sementara di luar dingin. Jadi saya pulang ke rumah itu sepertinya kapsul itu bawa saya pulang gitu. Begitu ringannya, begitu cepat, tiba-tiba saya sampai rumahnya. Nah sampai rumah saya ganti baju, terus saya pikir sampai seheboh ini dari pagi nggak istirahat ya. Saya pengen tahu nih apa nih isi buku ini. Terus saya mulai baca-baca. Bahasanya kan susah, bahasa Belanda bukan bahasa sehari-hari loh. Jadi saya bilang harus 1 kata 3 artinya. Ya saya coba ini tok-tok-tokin barangkali gini-gini. Nah saking asiknya waktu saya lihat itu jendela, ternyata hari Senin malam. Jadi 1 hari itu saya makan firman. Saya tidak lapar, saya tidak makan jasmani. Terus akan jadi besokannya tak episode kedua ya, kalau Tuhan saya kesempatan lagi. Karena waktunya singkat ya, saya kan dibatasi waktu. Terus jadi mari kita berdoa ya, teman-teman. Bapak yang ajaib, saya bersyukur telah menyampaikan
bagaimana engkau berbicara dengan saya dengan cara yang unik, dan saya boleh mendengarkan suaramu dan membeli dan membaca Alkitab dengan uang yang terakhir yang saya punya. Saya berdoa agar Bapak Ibu di sini satu persatu tidak ada yang terkecuali boleh mendengarkan suaramu dan mempunyai hati yang menuruti kehendak-Mu. Karena Engkau akan bawa kami terbang tinggi menggenapi rencana-Mu yang indah bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya tutup dengan pantun satu lagi ya. Burung merpati berwarna putih di atas awan tanpa khawatir. Saya haturkan terima kasih pada hadirin yang telah hadir. See you, bye. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik, sebelum menyampaikan firman yang Tuhan ingin diberitakan kepada kita, saya ingin kita menundukkan kepala kita dulu dan kita berdoa. Selalu kami mengucapkan syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di hidup kami. Atas segala karunia, kasih damai sejahtera yang Tuhan berikan selalu ke dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada berkesudahan dan berkat yang Tuhan berikan pada kami selalu baru. Kerinduan kami Tuhan, biarlah roh tubuh kami tidak binasa. Tetapi kami dapat selalu hidup berkenan di dalam penyertaan tangan Tuhan. Sebentar anak-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Urapi lidah bibir mulut saya Tuhan. Agar firman yang keluar dapat benar-benar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan agar firman yang akan disampaikan dapat hidup dan tinggal di hati kami pribadi lepas pribadi. Materaikan ini semua Tuhan hanya di dalam pengasihan tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekali, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat senang sekali karena pada kesempatan ini saya ingin sedikit bersaksi ya dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya minta ini sedikit waktunya, artinya ingin menyampaikan saya mengikuti khotbah ini bukan semata-mata hanya ingin mengikuti lomba, tetapi saya juga tidak mengerti mungkin Tuhan mempunyai suatu maksud dan rencana di hidup saya pribadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya memang kalau diakuin selama ini mungkin saya sering jauh dari Tuhan. Tetapi kok kayaknya Tuhan tidak membiarkan bahwasanya diri saya jauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan Tuhan agar selalu berkenan untuk mengurapi saya untuk menyampaikan firman untuk khotbah ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman yang akan saya sampaikan saat ini yaitu berada di ayat Matius 14 dan ayat yang ke-26 sampai ke-33. Sekali lagi Matius 26 ya 26 ayat 26 dan 33 dengan natsnya, dengan judulnya Yesus berjalan di atas air. Ya Bapak Ibu, firman yang akan saya sampaikan yaitu perikopnya Yesus berjalan di atas air. Yang tertulis di Matius 14 ayat 26 sampai 33. Mari Matius 14 ayat 26 sampai dengan 33. Mari Bapak Ibu semua sudah di sana. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat selanjutnya 14 dan ayat 7. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Ya, di ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu,
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di ayat 29 selanjutnya kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Selanjutnya di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dalam hal ini Petrus, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Selanjutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Yang terakhir, ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Baik, demikian akhir daripada ini firman Tuhan 14, 26 sampai 33. Baik Bapak Ibu, kembali ke ayat 26. Coba kepada ayat 26 Bapak. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kadang Bapak Ibu sering di dalam perjalanan hidup kita mengalami iman kita yang seperti drop ya Bapak Ibu ya. Tidak selamanya full, powerful. Ada kalanya keimanan kita mau drop. Dan mungkin kalau saya menyimpulkan ada beberapa faktor yang membuat iman, kepercayaan dan pengharapan kita suka drop Bapak Ibu. Yaitu mungkin yang pertama, penyebabnya mungkin faktor ekonomi yang sering membuat perasaan hati kita membuat kadang galau ataupun drop kepada Tuhan. Yang kedua, faktor hati pikiran. Di saat hati pikiran kita mungkin yang kurang tenang, kita sering untuk keimanan kita jadi drop Bapak Ibu ya. Mungkin penyebabnya karena kita marah, bersedih, galau atau kekecewaan dan lain-lain. Dan ketiga, faktor yang membuat iman kepercayaan kita mau drop, yaitu karena faktor kesehatan Bapak Ibu. Kadang kita diuji dari segi kesehatan kita, bukan cuma dari faktor ekonomi, faktor hati, kadang dari faktor kesehatan Bapak Ibu. Artinya apa? Kadang kita sering mengalami, ngapain sih ibadah-ibadah juga, emang dari situ datangnya makan. Ya Bapak Ibu ya, kadang ada anekdot ataupun seperti itu. Jadi kadang Tuhan seperti tadi Pendeta Dixon sudah mengatakan bahwasanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada kita. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena setiap orang akan mengalami proses keimanannya. Dan semua itu akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Semua proses keimanannya atau mungkin ada pendeta yang bilang masa penantian, waiting room itu berbeda-beda. Seperti Abraham mendapatkan Ishak selama 25 tahun. Ya, Daud menjadi raja setelah didoakan Samuel selama 13 tahun. Orang cacat di kolam Bethesda sehingga bisa bertemu dengan Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan setelah menjalani 38 tahun Bapak Ibu. Jadi ini semua penderitaan, pergumulan, akar pahit, Tuhan izinkan terjadi sama kita. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Memang kadang kita sering menghadapi masalah berat. Tuhan Yesus ingin menolong kita. Bahkan kita mengira bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan ingin penyerahan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Tetapi full, total. Jadi alangkah baiknya kita selalu harus berpikiran positif. Harus baik kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu?
Agar setiap masalah kita selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Karena apa? Percayalah Bapak Ibu, di dalam setiap pergumulan permasalahan yang kita alamin, Tuhan memproses untuk apa? Agar kita dijadikan lebih baik Bapak Ibu dari sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Baik, terima kasih. Dan kadang Tuhan sering memakai masalah kita untuk apa Bapak Ibu? Menyatakan kasih dan kemuliaannya kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Seperti ya banyak kita alami, kalau kita tidak mengalami permasalahan, pergumulan, pencobaan, mungkin keimanan kita biasa-biasa aja sama Tuhan Bapak Ibu Allah. Itu sudah artinya apa? Kita mungkin sebagai pengikut Kristen atau pengikut Kristus sebagai turunan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus menginginkan kita pribadi lepas pribadi untuk berserah full kepada Dia. Ya Bapak Ibu, tidak dari gen atau gimana, tapi masing-masing pribadi lepas pribadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali ke ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus yang zaman itu bersamaan hidup di era dengan Tuhan Yesus saja masih ada keraguan Bapak Ibu. Ya. Apalagi dengan kita yang setelah 2000 tahun lebih. Jadi untuk itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus sekali lagi menginginkan penyerahan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak setengah-setengah, tetapi totaliter. Bapak Ibu ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan di ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Selanjutnya di ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, di ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Baik, kita kembali ke ayat 28. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, artinya Tuhan. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu. Artinya Petrus di zaman itu, dia mempunyai sama kepentingan ya Bapak Ibu dengan keperluan untuk apa? Dia ingin mengalami kesempatan, mengalami mujizat Bapak Ibu. Sama seperti kita Bapak Ibu, apabila kita bertemu dengan presiden mungkin ya Bapak Ibu ya, Pak Jokowi ataupun kepala negara lain, pasti hati kita sangat gembira Bapak Ibu. Gembira, sukacita, dan apabila Bapak Presiden tersebut juga atau kepala negara tersebut menanyakan kepada kita, apa keperluan kebutuhan kita? Wah, saya rasa gak bisa digambarkan ya Bapak Ibu ya, apa yang keinginan hati kita, keperluan kita sampai ditanyakan. Demikian juga yang terjadi kepada Petrus Bapak Ibu. Dia ingin melihat supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia, Petrus, mengalami mujizat Bapak Ibu. Artinya apa? Supaya Tuhan memanggil dia agar dia berjalan di atas air. Ada tadi pendeta juga mengatakan mungkin zaman itu kalau ada HP, dia akan buat status ya Bapak Ibu ya. Artinya wow ini, lihat ini saya bisa berjalan di atas air ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini kita lihat Petrus mempunyai keinginan supaya mendapat kesempatan mengalami mujizat berjalan di atas air. Di sini apa dibilang tadi? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa kata Tuhan Yesus? Datanglah, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Baik, di sini kita lihat Bapak Ibu. Di sini kita lihat bahwasanya Petrus selain dia ingin mengalami mujizat Bapak Ibu, dia ingin ada kebutuhan lain. Pertanyaannya, apa beda kebutuhan Bapak Ibu? Ya, kebutuhan bersifat umum mungkin ya Bapak Ibu, dan keperluan itu bersifat khusus ke pribadi kita Bapak Ibu. Dia ingin merasakan kebesaran hati, merasakan mengalami mujizat dari Tuhan ya Bapak Ibu. Tetapi itu semua apa Bapak Ibu? Semuanya itu Tuhan Yesus kabulkan dengan berkata apa Bapak Ibu? Datanglah. Datanglah. Jadi Tuhan Yesus itu Bapak Ibu tidak saja hanya memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu. Keperluan kita yang bersifat pribadi sekalipun Tuhan akan cukupin Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya itu tadi Bapak Ibu. Jadi untuk itu memang kadang kita di saat kita mengalami pergumulan, pencobaan, sakit penyakit ya. Kita mau lupa Bapak Ibu. Selanjutnya di ayat 30. Karena waktu juga durasinya 15 menit ya Bu Dia ya. 30. Selanjutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Sini kita lihat, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di sini kita lihat bahwasanya Petrus setelah mengalami tiupan angin, sama-sama Bapak Ibu kita ulangi ucapkan tiupan angin Bapak Ibu. Tiupan angin, amin. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita bisa diberi gambaran sama Tuhan, tiupan angin ini membuat kita seperti mengalami suatu pujian. Ya Bapak Ibu ya. Dan itu yang membuat kita kadang mau merasakan lupa diri. Ya Bapak Ibu ya. Tiupan angin dan setelah melihat dan dia merasakan apa iya Tuhan. Dan disitulah ketika dia takut dan mulai dia jatuh dan tenggelam Bapak Ibu. Yang namanya tenggelam itu pasti cepat Bapak Ibu ya. Tenggelam langsung turun cepat baru dia langsung teriak Petrus di Bapak Ibu. Tuhan tolonglah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat selanjutnya? Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Artinya apa Bapak Ibu? Disinilah kadang kita juga mengalami yang seperti demikian yang dialami Petrus Bapak Ibu. Kadang dengan banyaknya apa hal yang terjadi kepada kita yang membuat keimanan kita drop Bapak Ibu. Itu akan membuat kita mau lupa diri. Itu Bapak Ibu ya. Dan alangkah baiknya kita selalu berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan kita lihat selanjutnya, selama Petrus berfokus kepada Tuhan, ya Bapak Ibu ya, ia bisa berjalan di atas air. Sekali lagi tadi Bapak Ibu kita kembali, kenapa di sini saya mengambil ayat khotbah Yesus berjalan di atas air? Ya Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus kadang sering mengasih perumpamaan ataupun gambaran kepada kita manusia Bapak Ibu. Dan di air ini, di atas air ini adalah menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mampu mengalahkan raksasa gelombang masalah ya kehidupan yang kita alami Bapak Ibu. Apapun pergumulan masalah kita, Tuhan Yesus telah selesaikan. Tuhan Yesus mampu mengatasi dari permasalahan kita Bapak Ibu. Ya, amin. Ya. Baik, jadi kembali ke ayat 30 tadi. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 selanjutnya, segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, itu tadi Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman eranya kehidupan Tuhan Yesus, Petrus saja muridnya masih mengalami kebimbangan, keraguan Bapak Ibu. Apalagi kita.
Tetapi di atas itu semua Bapak Ibu, kita harus totaliter penyerahan pengharapan iman kepercayaan kita kepada Tuhan harus totaliter. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi selanjutnya selama kita tadi lihat di ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Baik, kita lanjut ke ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi kita lihat tadi di ayat 31. Di ayat 31. Hai orang yang kurang percaya, Tuhan menjulurkan tangannya dan memegang dia Petrus ya. Mengapa engkau bimbang? Jadi artinya apa Bapak Ibu? Sama juga yang terjadi pada kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, apa? Masalah demi masalah yang akan kita hadapin Bapak Ibu. Amin. Tetapi percayalah 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Baik, selama Petrus berfokus kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas masalah. Tetapi ketika dia mulai sombong, ya Bapak Ibu, mulai dirasakan tiupan angin, dia pun mulai ada keraguan dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi untuk itu Bapak Ibu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk rendah hati. Ya Bapak Ibu ya, tidak boleh langsung merasa sombong. Ya Bapak Ibu. Baru setelah itu di ayat itu tadi, 31 tadi, hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam hal ini apa Bapak Ibu? Yesus menegur Petrus yang bimbang, sama dengan kita. Jangan pernah kita bimbang berjalan di dalam Tuhan, kenapa? Tuhan akan menyediakan ataupun Tuhan akan mempersiapkan kita sebagai umat yang pemenang di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ya. Selanjutnya, Yesus segera menolong Petrus yang mulai tenggelam. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi dari sini Bapak Ibu dan ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Selanjutnya ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi di sini Bapak Ibu sebagai penutup, apa yang kita ambil daripada pelajaran firman Tuhan Bapak Ibu? Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas permasalahan kita. Di atas gelembung gurita raksasa masalah kita. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikan masalah kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Untuk itu Bapak Ibu kesimpulannya apa? Orang Kristen boleh minta keperluan kita. Keperluan tadi bersifat pribadi dan juga kebutuhan kepada Tuhan. Dan juga apa dari penutup khotbah ini yang saya simpulkan, orang Kristen juga harus berfokus kepada Tuhan Yesus secara totaliter. Tidak boleh setengah hati Bapak Ibu. Agar bisa kita berjalan di atas air. Tapi jangan dicoba ini di rumah ya Bapak Ibu ya. Don't try this at home ya Bapak Ibu. Iya ini bahaya. Agar berjalan di atas gelombang masalah kita. Ini gambaran Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jika orang Kristen bimbang dan tidak percaya, maka kita bisa tenggelam di dalam masalah-masalah kita. Jadi sekali lagi itulah kesimpulan dari khotbah. Untuk yang terakhir saya tambahkan bahwasanya orang Kristen harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Untuk kita agar mampu melewati badai permasalahan hidup. Demikian saya kira waktunya sudah ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.